pertama ada saya sendiri, Natasha Rexpress Messi dengan NIM 12190631. Berikut anggota kelompok dari Safitri, NIM 121911 9. Ilham Arifani, NIM 121902 atau Kurniati, NIM 12191317. Berikut adalah materi dari kelompok kami. Statistiska, batasan masalah, penjelasan dan pemahaman seputar analisis deret berkala dengan metode Lat Square. Latar belakang masalah. Statistik adalah kumpulan dari teknik mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data dalam bentuk angka, dan statistik juga merupakan bilangan yang menunjukkan sifat-sifat atau karakteristik data yang dikumpulkan tersebut. Tujuannya, mengkaji serta menganalisis data dengan menggunakan analisis deret berkala dengan menggunakan metode Least Square. Tambahan referensi bacaan dalam pengertian statistika dengan pokok pembahasan antara lain pengertian deret berkala, penggolongan gerakan runtut waktu atau komponen deret berkala, pengertian tren sekuler, metode Least Square, tugas pengambilan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bab 2. Tinjauan teori. Pengertian analisis deret berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Bab 2. Tinjauan teorik. 4. Komponen deret berkala. 1. Tren, gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. 2. Variasi musim, ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. 3. Variasi siklus, ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. 4. Variasi yang tidak tetap atau irreguler, gerakan yang tidak teratur sama sekali. Tinjauan teori. Ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekuler ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk satu persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren digunakan dalam melakukan ramalan forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Data metodologi populasi atau sampel. Metode Least Square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah dengan Y, data berkala time series, taksiran nilai tren. A. O. Nilai tren pada tahun dasar. B. Rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X. Variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Bab 3. Data metodologi populasi sampel. Contoh soal metode Least Square. PT Funfunaku yang memproduksi HP meramalkan penjualan pada tahun 2005. Yang pertama ada data genap, selisihnya itu ada 2. Ada data tahunnya itu ada 2000, 2001, 2002, 2003. Penjualan per unit Y 100, 200, 300, 400. Jumlah datanya ada 1000. Dan X ada min 3, min 1, 1 sama 3. XY ada 300, 200, 300, 1200 dan jumlahnya ada 2000. X kuadrat ada 9, 1, 1, 9, hasilnya 20. Mencari nilai A dan B. A sama dengan jumlah Y dibagi N, yaitu 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Dan mencari B itu jumlah Y X dibagi jumlah X kuadrat sama dengan 2000 bagi 20 sama dengan 100. 2005 mempunyai nilai X sama dengan 5. 2005 X sama dengan 100 dikali 5 sama dengan 500. Sehingga 250 tambah 500 sama dengan 750 unit. Jadi pada tahun 2005 penjualan diramalkan 750 unit.
Contoh soal metode least square. PT Fungfunaku yang memproduksi HP ramalkan penjualan pada tahun 2005. Yang kedua ada data ganjil, selisihnya itu ada 1. Datanya adalah ada tahun 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004. Penjualan per unit Y, tahun 2000 ada 100, 2001 ada 200, 2002 ada 300, 2003 ada 400, 2004 ada 500. Jadi jumlahnya ada 1500. X-nya ada 2, 1, 0, 1, dan 2. XY-nya itu ada 200, 200, 0, 400, 100, 1000, 1800. X kuadrat ada 4, 1, 0, 1, 4, jumlahnya ada 10. Mencari nilai A dan B. A sama dengan jumlah Y dibagi N, 1500 dibagi 5 sama dengan 300. B, jumlah dari YX dibagi jumlah dari X kuadrat sama dengan 1800 dibagi 10 sama dengan 180. 2005 mempunyai nilai X sama dengan 3. 2005 sama dengan X sama dengan 180 dikali 3 sama dengan 540. Sehingga 300 ditambah 540 sama dengan 840 unit. Jadi pada tahun 2005 penjualan diramalkan 840 unit. Bab 4. Analisis data. Pengertian analisis data adalah sebuah proses dari pengolahan data yang nantinya akan diubah untuk menjadi informasi agar ciri-ciri data tersebut menjadi mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Y kuadrat sama dengan AO ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma YX dibagi sigma Y pangkat 2. Y sama dengan berkala time series sama dengan taksiran nilai tren. AO sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Analisis data dalam tabel bab 2. Tahun bisa diambil sesuai dengan kemauan kita, dan penjualan unit juga sesuai dengan kemauan kita sendiri dan dijumlahkan. X bisa dihitung dari tahun, misalnya 2000 dikurang 2003 sama dengan minus 3. 2001 dikurang 2002 sama dengan minus 1. 2002 dikurang 2001 sama dengan 1. 2003 dikurang 2000 sama dengan 3. YX bisa dihitung dari penjualan unit dikali, misalnya 100 dikali 3 sama dengan 300, 200 dikali 1 sama dengan 200, 300 dikali 1 sama dengan 300, 400 dikali 3 sama dengan 1200. Jika sudah, maka dijumlahkan dengan hasil 200. X pangkat 2 bisa dihitung dari X pangkat 2. Misalnya, 3 akar 2 sama dengan 9, 1 akar 2 sama dengan 1, 1 akar 2 sama dengan 1, 3 akar 2 sama dengan 9. Jika sudah, maka data dijumlahkan. Kesimpulan, metode least square atau metode yang digunakan untuk analisis time series adalah metode garis linier secara bebas, freehand method, metode setengah rata-rata, semi average method, metode rata-rata bergerak, moving average method, dan metode kuadrat terkecil least square method. Dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum, persamaan garis linier dari analisis time series adalah Y sama dengan A plus BX. Keterangan Y adalah variabel yang mencari trennya, dan X adalah variabel waktu tahun. Sedangkan untuk mencari nilai kata A dan parameter B adalah A dari atau M dan B sama dengan sigma XY atau sigma X2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya